Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Errol Kembar. Kali ini kita akan membahas materi kelas 5 tema 7 subtema yang pertama, khusus membahas muatan ilmu pengetahuan sosial. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas subtema 1 muatan ilmu pengetahuan sosial yang akan kita rangkum menjadi satu muatan atau satu materi. Apa saja yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Yang pertama adalah kita akan membahas kedatangan bangsa Eropa di Indonesia, masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia, menulis pendapat tentang semboyan penjelajahan samudra. Terus kita akan membahas tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Terus yang ketiga, faktor penyebab kegagalan perlawanan terhadap Belanda, lahirnya organisasi Budi Utomo, perkembangan pergerakan nasional Indonesia, faktor munculnya rasa nasionalisme, dan perkembangan dan pengaruh rasa nasionalisme. Baiklah anak-anak cerdas Nusantara, sekarang kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra. Jadi yang pertama, faktor yang mendorong adalah satu, adanya keinginan mencari kekayaan. Yang kedua, adanya keinginan mencari kejayaan. Dan yang ketiga, adanya keinginan menyebarkan agama. Yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita selanjutnya akan membahas masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Pertama, bangsa Portugis tahun kedatangannya adalah 1511, bangsa Spanyol tahun kedatangannya 1521, bangsa Belanda tahun kedatangan 1596, dan bangsa Inggris tahun kedatangan 1811. Tempat kedatangannya Portugis di pantai utara samudra, tujuan kedatangan untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah. 2. Menguasai pelabuhan Melaka sebagai pusat perdagangan. Peristiwa pentingnya jatuhnya Melaka ke tangan Portugis dan membangun benteng Ternate. Sedangkan Spanyol, tempat daerah yang didatangi adalah Pantai Tidore, Maluku. Tujuan kedatangannya menyebarkan agama dengan strategi misionaris. Peristiwa penting yang terjadi meletakkan dasar-dasar agama di Ambon, Ternate, dan Morotai. Sedangkan bangsa Belanda, tempat kedatangannya Pelabuhan Banten. Tujuan kedatangan mencari daerah penghasil rempah-rempah. Peristiwa penting pembentukan POC, pembentukan pemerintahan kolonial Belanda. Sementara Inggris tiba di Batavia dengan tujuan menguasai Indonesia sebagai pemerintah Belanda menyerahkan kekuasaannya pada Inggris melalui kapitulasi Tuntang. Pada kedatangan bahasa Inggris terjadi peristiwa menemukan bunga bangkai yang beri nama ilmiah Rafflesia arnoldi. Thomas Stanford Raffles menulis buku berjudul History of Java. Yang ketiga, pembagian wilayah Jawa menjadi 16 kerisidenan. Apakah reaksi masyarakat? Awalnya diterima dengan baik, tetapi akhirnya terjadi perlawanan terhadap Portugis di Maluku. Ada yang namanya Sultan Hairun tahun 1534 sampai 1570. Alasan perlawanan, Portugis melakukan monopoli perdagangan. Yang kedua, Portugis ikut campur tangan dalam pemerintahan. Yang ketiga, Portugis ingin menyebarkan agama Katolik. Yang keempat, Portugis membenci pemeluk agama Islam karena tidak sepaham dengan mereka. Yang kelima, Portugis sewenang-wenang terhadap rakyat. Yang keenam, Portugis serakah dan sombong. Bentuk-bentuk perlawanan, melakukan perlawanan terhadap Portugis pada 1656. Hasil perlawanan, perlawanan mengalami kegagalan. Hal itu disebabkan Sultan Hairun ditangkap dan dibunuh oleh Portugis yang berpura-pura mengadakan perundingan. Selanjutnya Sultan Babullah antara 1570 sampai 1583. Alasan perlawanan, terbunuhnya Sultan Hairun. Yang kedua, Portugis melakukan monopoli perdagangan. Portugis ikut campur tangan dalam pemerintahan. Portugis ingin menyebarkan agama Katolik. Yang kelima, Portugis membenci pemeluk agama Islam karena tidak sepaham dengan mereka. Yang keenam, Portugis sewenang-wenang terhadap rakyat. Dan yang ketujuh, Portugis serakah dan sombong. Bentuk-bentuk perlawanan,
Sultan dan rakyat mengepung Banten, benteng Portugis di Ternate selama 5 tahun. Hasil perlawanan berhasil merebut benteng Portugis dan mengusir Portugis dari Ternate. Nah, anak-anak cerdas Nusantara, sekarang kita akan membahas tentang perlawanan terhadap Belanda. Yang pertama, perlawanan terhadap Belanda di Aceh yang dipimpin oleh Tengku Umar, yaitu 1854 sampai 11 Februari 1899. Alasan perlawanan, Belanda berambisi untuk menduduki Aceh yang memiliki kedudukan strategis sebagai pusat perdagangan. 2. Penandatanganan Perjanjian London tahun 1824 antara Inggris dan Belanda merugikan Aceh. Yang ketiga, Belanda menduduki Siak yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Aceh. Yang keempat, dibukanya terusan Suez oleh Ferdinand de Lesseps tahun 1869 menyebabkan perairan Aceh sangat penting untuk lalu lintas perdagangan. Yang kelima, isi Traktat Sumatera antara Inggris dan Belanda 2 November 1871 memberi kekuasaan bagi Belanda untuk memperluas daerah kekuasaan di Sumatera, termasuk Aceh. Bentuk-bentuk perlawanan, berpura-pura bekerjasama dengan Belanda demi mendapatkan tambahan pasukan dan persenjataan. Setelah berhasil mendapatkan pasukan dan senjata, Tengku Umar kembali melawan Belanda. Hasil perlawanan mengalami kegagalan karena ada pengkhianat yang memberitahukan persembunyiannya kepada Belanda. Selanjutnya kita beralih ke Sumatera Utara yang dipimpin oleh Sisinga Maharaja 12. Alasan perlawanannya, adanya penindasan terhadap pejuang Padri. Yang kedua, banyak pemimpin Aceh melarikan diri ke daerah Tapanuli. Yang ketiga, penolakan Raja Sisinga Maharaja 12 atas penyebaran agama Kristen di daerah Tapanuli. Yang keempat, Belanda ikut masuk dalam kegiatan penyebaran agama Kristen, menunjukkan etika tidak baik dan bermaksud ingin menguasai wilayah Tapanuli. Bentuk-bentuk perlawanan. Pada 19 Februari 1878 menyerang pos pasukan Belanda di Bahal Batu. Pada Mei 1883 menyerang pos pasukan Belanda di Uluan dan Balinge. Pada 17 Juni 1907 bertempur melawan Belanda di hutan Simsim. Hasil perlawanan, perlawanan yang dilakukan oleh Sisinga Maharaja 12 mengalami kegagalan. Sisinga Maharaja 12 gugur dan seluruh wilayah Tapanuli dikuasai oleh Belanda. Selanjutnya di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol yang berlangsung dari tahun 1772 sampai 6 November 1864. Alasan perlawanan, Belanda melakukan politik adu domba terhadap kaum adat dan kaum Padri. Bentuk-bentuk perlawanan, memimpin kaum Padri melawan kaum adat dalam Perang Padri pada tahun 1821 dan 1827. Yang kedua, memimpin kaum Padri dan kaum adat menahan serangan dari pasukan Belanda di bawah pimpinan Kolonel Michelis tahun 1837. Hasil perlawanan, perlawanan Tuanku Imam Bonjol mengalami kegagalan. Benteng Bonjol jatuh ke tangan Belanda dan Tuanku Imam Bonjol berhasil ditangkap dan ditahan. Selanjutnya perlawanan terhadap Belanda di Banten yang dipimpin oleh Sultan Agung Tirtayasa yang terjadi tahun 1631 sampai 1681. Alasan perlawanannya adalah VOC memonopoli perdagangan yang merugikan Kesultanan Banten. Bentuk-bentuk perlawanan, menjadikan pelabuhan Banten sebagai pelabuhan terbuka sehingga berhasil menjalin kerjasama dagang dengan negara-negara Eropa. Yang kedua, memimpin serangan-serangan gerilya untuk mengusir VOC. Yang ketiga, memblokir blokade laut VOC. Yang keempat, merusak dan merampas kapal dan perkebunan milik VOC. Hasil perlawanan, perlawanan yang dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtawasa belum mendapatkan kemenangan atas VOC. Tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap oleh VOC dengan tipu daya muslihat. Sementara di Jogja yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, yaitu tanggal 11 November 1785 sampai 8 Januari 1856. Alasan perlawanan, Belanda memasang patok di atas makam leluhur Pangeran Diponegoro untuk membuat jalan kereta api. Yang kedua, rakyat semakin menderita akibat kerja rodi dan berbagai macam pajak.
Yang ketiga, wilayah kerajaan Mataram semakin sempit karena dikuasai Belanda. Yang keempat, Belanda ikut campur dalam urusan permintaan kerajaan Mataram. Yang kelima, masuknya budaya barat yang bertentangan dengan ajaran agama. Yang keenam, kecewanya kaum bangsawan dengan antran dari Pander Kevlin yang melarang usaha perkebunan swasta di wilayah kerajaan Mataram. Yang ketujuh, munculnya pejabat kerajaan Mataram yang membantu pihak Belanda demi keuntungan pribadi. Bentuk-bentuk perlawanan melarikan diri ke arah Tegar Rejo untuk menghindari upaya penangkapan bersama pasukannya. Yang kedua, menjadikan Gua Selarong sebagai basis dalam menentukan setiap perlawanan gerilya. Yang ketiga, melakukan perang gerilya serta melakukan perlawanan besar-besaran ketika musim hujan. Yang keempat, menjadikan Kyai Mojo sebagai guru spiritual pemberontakan serta berkoordinasi dengan ISKE Pakubuwono ke-6 dan Raden Tumenggung Prawiro Digdoyo Bupati Gagatan untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Yang kelima, memobilisasi para bandit profesional untuk ikut serta melakukan perlawanan. Yang keenam, menentukan taktik dan strategi perang dengan sebaik mungkin berdasarkan informasi mengenai kekuatan musuh, jarak tempuh dan waktu, kondisi, medan, serta curah hujan yang dibantu oleh para telik sandi dan kurir. Hasil perlawanannya adalah perlawanan Pangeran Diponegoro mengalami kegagalan. Pangeran Diponegoro berhasil ditangkap Belanda yang berpura-pura mengajak berunding. Sementara itu di Kalimantan Selatan terjadi perlawanan yang dipimpin oleh Pangeran Antasari tahun 1797 sampai 11 Oktober 1862. Alasan perlawanannya, Belanda ikut campur dalam urusan pergantian tahta. Belanda secara sepihak melantik Pangeran Tajidillah sebagai Sultan Banjar. Bentuk perlawanan, Pangeran Antasari dibantu Pangeran Hidayatullah mengadakan perlawanan di sekitar Sungai Barito. Perlawanan tersebut disebut Perang Banjar. Hasil perlawanan mengalami kekalahan. Pangeran Hidayatullah ditangkap oleh Belanda dan Pangeran Antasari wafat pada tanggal 11 Oktober 1862 karena penyakit cacar. Selanjutnya di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin yang berlangsung dari tahun 1643 sampai 1669. Alasan perlawanan, POC menghalangi Pelaut Makassar membeli rempah-rempah dari Maluku. Bentuk-bentuk perlawanan, mengadakan perlawanan terhadap POC sebanyak 3 kali, yakni tahun 1633, 1654 dan 1666 sampai 1667. Hasil perlawanannya, perlawanan Sultan Hasanuddin mengalami kegagalan karena pengkhianatan Arung Palaka dari Bone. Sultan Hasanuddin harus menandatangani perjanjian Bongaya tahun 1667 yang sangat merugikan rakyat Gorontalo atau Makassar. Nah, anak-anak cerdas Nusantara, dari paparan tersebut kita dapat mengetahui kenapa rata-rata perlawanan yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan kita mengalami kegagalan. Nah, untuk itu simak pembelajaran berikut ini agar kita mengetahui penyebab dari kegagalan-kegagalan yang dialami oleh pahlawan-pahlawan kita tersebut. Faktor-faktor penyebab kegagalan perlawanan terhadap Belanda. Bangsa Indonesia mengalami penderitaan akibat penjajahan mulai awal abad ke-17 sampai abad ke-20. Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia telah berusaha mengusir penjajah. Bangsa Indonesia bercita-cita menjadi bangsa yang merdeka dan bebas dari penjajahan. Berbagai bentuk perlawanan terhadap penjajah dilakukan oleh para raja, bangsawan, tokoh masyarakat, agama. Perlawanan tersebut dilakukan dengan cara mengangkat senjata, namun sebagian besar perlawanan menggunakan senjata mengalami kegagalan. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan tersebut. Yang pertama, kalah dalam persenjataan. Yang kedua, perlawanan masih bersifat kedaerahan. Yang ketiga, perlawanan tidak dilakukan secara serentak. Yang keempat, masih bergantung pada
pimpinan atau perlawanan berhenti jika pemimpin tertangkap. Yang kelima, Belanda menerapkan politik adu domba atau divide et impera. Nah, lahirnya Budi Utomo. Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Tujuan organisasi ini adalah untuk memajukan pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Saat ini tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Pelopor organisasi Budi Utomo adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo. Terpilih sebagai ketua organisasi Budi Utomo. Agar semakin mengenal Dr. Sutomo, mari kita simak peta pikiran berikut ini. Nama Dr. Sutomo asal Jawa Timur, bentuk perjuangan, menjadi salah satu pendiri organisasi nasional pertama di Indonesia, yaitu Budi Utomo. Dampak perjuangannya terhadap pergerakan nasional, pendiri Budi Utomo yang melahirkan semangat pergerakan nasional yang berguna untuk mencapai kemerdekaan negara Indonesia. Sekarang kita akan membahas tentang perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Lahirnya organisasi Budi Utomo menandai lahirnya masa pergerakan nasional. Masa pergerakan nasional dibedakan menjadi tiga, yaitu masa awal pergerakan nasional, masa radikal, dan masa moderat. Mari kita simak penjelasan ketiga masa tersebut berdasarkan sifatnya. Yang pertama, masa awal pergerakan nasional, yaitu periode 1900-an. Karakteristik organisasi, perjuangan melalui organisasi di bidang pendidikan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Contohnya adalah Budi Utomo, Sarekat Islam Muhammadiyah, dan Indis Parci. Yang kedua, masa radikal, yaitu periode 1920 sampai 1927-an. Karakteristik organisasi, perjuangan bersifat radikal atau keras terhadap pemerintah Hindia Belanda dengan menggunakan asas non-kooperatif. Contoh adalah Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia, Nahdlatul Ulama, dan Partai Nasional Indonesia. Terus masa moderat, periode 1930-an. Karakteristiknya adalah perjuangan dengan menggunakan taktik kooperatif dengan pemerintah Hindia Belanda. Contohnya adalah Partindo 1930, PNI Baru, Partai Indonesia Raya, Gerakan Rakyat Indonesia, dan Gabungan Politik Indonesia, Pergerakan Tarbiyah Islam, Majelis Islam A'la Indonesia, Jong Islamiyeten Bond Sumatera Tawali, Persatuan Pemuda Kristen, dan Persatuan Pemuda Katolik. Nah, faktor munculnya rasa nasionalisme. Sejak abad ke-19, keinginan untuk merdeka dan berdaulat bangsa-bangsa di Asia dan Afrika semakin kuat. Hal ini memunculkan rasa nasionalisme bagi rakyat terhadap bangsa. Faktor yang memicu munculnya rasa nasionalisme di Indonesia, baik internal atau eksternal. Mari kita simak kedua faktor pada bagan berikut ini. Faktor munculnya rasa nasionalisme. Faktor internal, kenangan kejayaan masa lalu pada masa kerajaan yang mampu menguasai seluruh Nusantara. Yang kedua, perilaku yang dilakukan oleh Belanda menyengsarakan rakyat Indonesia sehingga timbul rasa senasib sepenanggungan. Yang ketiga, lahirnya kaum terpelajar. Yang keempat, lahirnya kelompok terpelajar Islam. Yang kelima, lahirnya dan munculnya semangat persamaan derajat pada masyarakat. Faktor eksternalnya adalah perkembangan nasionalisme di berbagai negara seperti pergerakan kebangsaan India, adanya politik etis dari Belanda, peristiwa Perang Dunia I menyadarkan kaum terpelajar mengenai penentuan nasib bangsa sendiri. Yang ketiga, munculnya dorongan untuk melawan penjajah karena perbedaan ideologi, dan kemenangan Jepang atas Rusia. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan masyarakat Indonesia pada masa munculnya rasa kebangsaan terjadi di berbagai bidang kehidupan, di antaranya bidang politik, bidang pendidikan, bidang ekonomi, dan bidang sosial dan budaya. Nah, anak-anak cerdas Nusantara, demikian pembelajaran IPS pada subtema yang pertama ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.